Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Sumantri S. Di kesempatan kali ini saya mau share tutorial di Django, how to login and log out users. Jadi, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya user itu mau melakukan login dan logout di dalam aplikasi kita, gitu ya, dengan menggunakan khususnya di Django Web Framework. Oke, nah nanti kita akan membuat sistem login dan logout yang sangat sederhana untuk memastikan bahwa sistem autentifikasi yang ada di Django itu berjalan dengan baik ya, dan berfungsi dengan benar. Tanpa membuang waktu, kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Oke, gas. Oke, teman-teman semuanya, pertama apa yang kita lakukan nih? Ya, kita buka terminal. Tentunya saya sudah masuk ke dalam foldernya untuk belajar di Django. Dan seperti biasa, kita langsung aja membuat sebuah project, Django Administrator Project, My Site, seperti itu. Dan kita rubah namanya menjadi DJ Login. Oke. Misalkan teman-teman yang menggunakan Windows, untuk merubah foldernya bisa menggunakan ren atau rm ya, gitu. Artinya untuk merubah namanya. Oke. Dan kita masuk ke dalam folder DJ Login ya. Dan kita buka code titik untuk masuk ke dalam Visual Studio Code-nya. Boom. Voila. Oke. Keren. Nah, lalu kita lakukan manage.py migrate ya. Kita lakukan migrate untuk mendorong semua aplikasi bawaannya ke dalam database kita. Ini mungkin bisa kita kerilkan aja, dan di sini kita langsung aja membuat sebuah user, super user, yaitu admin. Emailnya asmi@sumantris.com, passwordnya 123. Again, 123, ini kita yeskan aja. Oke, dan kita jalankan servernya ya, menggunakan run server. Sip. Kalau misalkan kita akses indeksnya, ini sudah berhasil terinstall, tentu kalau kita ke admin, sudah masuk ke dalam admin. Nah, sekarang kita login dengan sesi ya, sesi login menggunakan admin yang barusan kita buat tadi ya. Untuk create super user, kita admin 123. Sip, menarik. Kita pilih user, coba lihat. Di sini hanya ada satu buah user, itu admin. Nah, sekarang saya mau tambahkan add user ya. Add user. Saya mau username-nya adalah Paijo ya, 123, 123. Ini kayaknya Paijo lagi naik daun ya di channel saya ini. Tapi tunggu dulu, yang nama Paijo jangan senang dulu ya. Ini cuma nama fiktif. Ya, oke. Kalau misalkan saya save di sini, tentu error ya. Error, kenapa? Karena banyak sekali. Ini bagusnya kalau kita menggunakan Django admin, karena sudah ditanamkan auth password validators ya. Itu sudah ada, jelas. Oke, karena saya mau samakan aja dengan yang ada di passwordnya dari si admin. Jadi, di sini tuh saya menggunakan, apa ya, membuat user baru dengan password yang sama kayak admin ya. Oke, ini saya jalankan di servernya dulu. Sorry, virtual environment-nya, karena saya membuat tab baru. Kemudian, saya sudah masuk di DJ Login. Sini, kita langsung aja Python ya, manage.py, masuk ke dalam Python shell, mengakses environment dari Django Python ya. Sip, keren. Masih ingat teman-teman? Kita langsung aja django.contrib.auth.models import user. Oke, sini adalah Paijo sama dengan user, objects, kita create user. Urutan yang pertama adalah username, yaitu Paijo. Yang kedua adalah emailnya, ya, paijo@gmail.com. Yang ketiga adalah password, tutup kurung dan enter. Boom. Kita kembali ke user, lihat, ya. Ini menariknya kalau kita langsung mengakses ke intinya, ya, tanpa harus melalui proses validators. Oke, jadi kita sudah punya dua user ya, admin dan Paijo. Kita logout di situ, kita kembali ke index, oke, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah lakukan migrate dan juga membuat user, yaitu admin dan Paijo. Dan sekarang, kita belum membuat aplikasi ya, bagaimana menerapkan aplikasi untuk autentifikasi ya, untuk login dan lain sebagainya. Nanti ke depannya kita akan buat aplikasi gitu untuk login, tetapi untuk kustomisasi username ya. Oke, kita ke My Site dan pilih settings. Boom, apaan? Oke, ini adalah settingsnya. Kita ke bawah. Oke, yang pertama adalah kita installkan templates. Dan kita saving. Di luar kita buat sebuah folder templates. Dan halaman index. Halaman HTML index ya. Di sini kita belum menggunakan template inheritance. Kita menggunakan template yang biasa aja dulu ya, teman-teman semuanya. Ini kita pasang heading 1. Seperti itu. Kita buat sini guys. Selamat
datang di, ini kita buat judul ya, seperti itu. Nah, di sini itu kita buat views.py. Kemudian jangan lupa kita lakukan import shortcuts. Di sini kita menggunakan calendar ya, teman-teman semuanya. Kemudian kita index, kemudian kita request. Ini jangan lupa kontak seperti itu. Kemudian kita judul, sini kita buat aja beranda ya, koma. Kemudian kita return calendar request. Kita akan ke index.html. Sini adalah konteks. Sip. Menarik, kemudian kita ke URL sini, ini kita hapus saja, dan kita buat path baru, ini untuk index ya, path baru untuk index, kemudian kita name, ini namanya index, oke, kita koma di sini, tuh, dan jangan lupa kita import views, import index ya, teman-teman semuanya, oke, dan ini kalau saya reload, tuh, selamat datang di beranda guys, oke, ini masih kurang sedap ya, biar sedap kita tambahkan sedikit garam ya. Oke, apaan? Oke, kita buat navbar biar lebih keren aja gitu ya. Dikali 3 angkor ya. Seperti itu. Kemudian, yang pertama adalah beranda, kemudian ini adalah login, dan ini logout. Oke, untuk beranda sudah ada, jadi sini kita langsung aja index, dan logout tunggu dulu ya, sebentar. Dan kalau misalkan saya reload, boom, masuk di sini. Oke. Kemudian, kita langsung aja membuat 2 buah function. Yang pertama index, dan yang kedua adalah login. Kemudian kita request, kita konteks, judul, ini adalah login. Kemudian kita return, render, request, kita koma, ini adalah login.html. Jangan lupa masukkan konteks di sini. Oke, lalu sini kita buat di tempat sini, itu satu buah file, itu login.html. Oke, biar cepatnya aja, sini saya duplikat aja gitu, seperti itu teman-teman. Dan ini saya ganti menjadi halaman ya, halaman login, nanti akan muncul login di situ. Dan kita ke URL sini, kita tambahkan satu buah path, namanya adalah login, seperti itu. Dan index ini kita ganti ya menjadi login. Nah, di sini kita tambahkan login ya. Oke, karena ini saya nggak mau seperti ini, nanti akan banyak sesuai berdasarkan dengan jumlah functionnya. Jadi ini kita tambahkan, kita ganti menjadi bintang, artinya untuk mengambil semua functionnya yang ada dalam views. Masih ingat ya teman-teman? Oke, kiranya masih ingat ya, karena kita sudah pernah bahas sebelumnya. Sip, kemudian kita ke index ini ya, kita ke index ini, biar cepat aja, ini saya kopikan aja, dan kita ganti menjadi login ya. Begitupun juga dengan ini, kita ganti, pasti aja di sini, biar cepat. Iya, mantap. Cool. Sekarang, begini teman-teman semuanya. Sekarang, ada yang saya mau jelaskan kepada teman-teman ya. Itu menyangkut di settings yang ada di sini. Jadi memang settings itu selalu ya, karena memang ini sangat penting. Oke, selain dari aplikasi auth, content type, dan session, di middleware itu kita punya session dan juga contrib auth middleware ya. Ini semua nantinya akan melakukan sistem autentifikasi khususnya yang menangani masalah permintaan ya, request dari user, baik itu input maupun output yang secara global gitu. Jadi memang middleware ini adalah sebuah plugin. Oke, silakan nonton ya. Silakan simak video saya yang sebelumnya. Nah, sekarang kita ke templates. Nah, templates ini selain kita membuat sebuah halaman seperti ini, oke, untuk back-end dan lain sebagainya, di sini ada option. Oke. Nah, menariknya, dalam option itu ada satu konteks prosesor, dan di dalamnya itu ada 4 elemen. Oke. Yang pertama adalah request, itu tentang permintaan, oke, dari si user atau klien. Kemudian ada auth, ya, sistem autentifikasi untuk memeriksa user itu ada tidak di dalam aplikasi kita. Nah, ini artinya apa? Artinya gini, jadi konteks prosesor.auth sebenarnya kalau misalkan ini kita aktifkan, itu ada banyak sekali variabel yang ada dalam request ya, yang dalam request. Jadi memang sudah nempel auth ini ya di dalam request ini. Oke, di dalam request atau permintaan dari si user. Oke, saya contohkan bagaimana caranya kita tahu bahwa ada banyak variabel atau data yang ada dalam request. Oke, kita ke view sini teman-teman semuanya. Sebentar. Sebentar, ini kita ke login dulu dah. Kita ke login. Oke, halaman login. Kita coba print request aja seperti itu, oke? Dan kalau misalkan saya reload, no problem. Ketika saya ke sini, coba lihat. Ada WSG request get login, ya. Benar, sekarang kita lagi menggunakan login untuk get di sini. Oke,
Nah, di sini kita bisa lihat lebih dalam menggunakan dictionary, ya. Sip, kita coba seperti itu dan kita reload, boom, voila. Jadi ini memang adalah sebuah data atau beberapa sebagian adalah objek dan juga keyword yang ada di request gitu ya, teman-teman. Cuman yang menjadi perhatian saya di sini itu ada user. Oke, teman-teman semuanya, ini ada user dan ada satu buah function authentication middleware process request. Artinya user melakukan proses permintaan. Oke, apa yang diproses itu? Jadi memang ada data yang ada di sini untuk request. Biar lebih spesifik lagi, di sini itu kita bisa masukkan dir ya, directory gitu. Oke, kita reload, kita save dan reload. Kita buka terminal dan cek. Nah, ini semua adalah keyword atau variabel bahkan data yang ada di dalam request yang ada di sini. Oke, jadi request yang ada di sini, oke, kemudian dilempar di render ya, request yang ini, dan dari render dia akan merendering atau menempelkan ke dalam login HTML. Maka ada ini teman-teman semuanya. Jadi ini ada data atau variabel, memang ada sebagian yang sifatnya objek, jadi ketika kita print kemungkinan akan tidak tampil ya, tapi ada sebagian yang ketika di print akan tampil. Oke, lihat di sini. Di sini itu ada user ya, sama kayak tadi dengan dictionary. Ada a user ya. Berarti di sini itu kita bisa menampilkan, melihat caranya seperti ini. Kita pasang titik user ya, ngambil yang tadi. Oke, jangan pusing dulu teman-teman. Oke, ini kalau misalkan saya reload, tuh coba lihat anonymous user ya. Jadi ini user biasa yang sangat biasa, tetapi dia punya hak gitu dong untuk melihat atau mengakses aplikasi kita gitu ya. Coba lihat anonymous user. Sekarang kalau misalkan di sini kita login sebagai admin 1 2 3. Tuh, lihat tentu di sini kalau misalkan saya reload, boom, coba lihat jadinya admin. Oke, teman-teman semuanya, jadi admin di sini. Dan kalau misalkan ini saya logout kembali dan reload, jadinya anonymous. Ya, keren sekali. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalkan saya login dan masukkan di sini Paijo 1 2 3, tuh kagak bisa login. Kenapa? Karena Paijo ini adalah user biasa atau user aktif yang statusnya bukan staff ya. Artinya selain staff dan super user tidak bisa mengakses admin panel. Paham ya teman-teman semuanya? Oke. Nah, dari sini kita akan membuat atau merancang sistem login untuk si Paijo ini, kasihan supaya dia bisa login. Oke? Oke, menarik sekali teman-teman. Nah, di sini ini mungkin bisa kita hapus aja, kita coba buat variable user untuk kita tanamkan satu buah method yang memeriksa user itu apakah ada di dalam database kita atau tidak tuh ya. Nah, di sini itu kita lakukan import Django contrib.auth import authenticate ya, authenticate. Method ini digunakan untuk memeriksa user atau pengguna gitu ya, apakah ada dia di dalam database kita atau tidak gitu. Kita buat seperti ini. Username sama dengan, bentar, kita biar lebih keren lagi, kita buat seperti ini. Username, user, itu sama dengan Paijo, misalnya. Kemudian, password, user, 1 2 3. Nah, di sini kita bisa masukkan username, user, kemudian passwordnya sama dengan password user, ya. Oke, seperti ini aja dulu. Dan kita coba lakukan print user. Sip, menarik. Oke, sekarang kita coba reload di sini. Kita reload dan kita cek terminal. Tuh kan, ada si Paijo-nya. Oke, kalau misalkan Paijo ini, itu saya ganti jadi admin. Kita save dan reload. Oke, tuh ada ya, admin dan juga Paijo. Kemudian, kalau misalkan di sini, password aja ya, saya tambahkan jadi 4, oke? Dan saya reload. Lihat, jadinya none atau kosong. Artinya, password ini itu tidak ada yang dimiliki dari user itu tadi, yang ada di dalam database kita, baik Paijo maupun admin. Makanya, dia tampilkan kosong ya, seperti ini. Ini keren sekali teman-teman, jangan pusing dulu. Berarti, dengan begini, Paijo bisa login dong, iya kan? Oke. Sip, ada Paijo. Nah, caranya gimana supaya Paijo itu bisa login? Jadi, kita menggunakan satu buah method yang sudah disiapkan oleh Authenticate untuk aplikasi Django Contrib Auth, yaitu login, ya, seperti ini. Nah, login itu di mana? Login ini itu adanya di sini, satu paket dengan Authenticate, seperti itu. Oke,
Kemudian kita lakukan request, user seperti ini. Begini aja, oke? Simple, sangat simple dan sangat gampang gitu ya. Jadi, kalau misalkan seperti ini, oke, ini coba lihat, dan kalau misalkan kita coba reload ya, coba reload, terjadi error. Kenapa jadi error seperti ini? Perhatikan teman-teman. Di sini itu ada login, oke, sebuah method yang kita berikan dengan argumen yang sama, oke. Jadi ada dua argumen yang sama ya. Login untuk function kita, login, dan juga login yang ada di sini, di Django contrib.auth. Nah, ini tidak bisa kita rubah karena memang sudah ada di situ. Jadi yang kita rubah adalah di function yang kita punya di sini. Oke, kita kembali ke URL. Nah, di sini itu kita ganti jadi login user seperti itu. Gampang. Kita reload. Oke, kita cek di sini. Coba lihat sebentar. Oke, kalau seperti ini, oke ya. Bentar. Ini saya coba akses admin. Oke, bentar. Kita coba akses admin, coba lihat ini masuknya di bentar, ini seperti ini. slow. What? Bentar ya. Oh, coba lihat ini itu meskipun di sini kita sudah buka admin, tetapi secara otomatis dia akan mendeteksi yang ini ya, yang sudah kita buat tadi yaitu Paijo ya. Oke, kalau misalkan ini saya ganti jadi admin, oke, dan kita sudah login di sini menggunakan metode login, ketika ini saya reload, oke, saya reload seperti itu, maka otomatis masuk ke admin. Sebentar, kita coba reload di sini dulu deh. Oke, kita cek sini. Oke, no problem. Sini, karena dia belum login, kita coba enter deh. Oke, berhasil ya. Jadi alurnya, kenapa tadi tidak masuk? Karena ini tadi, kita belum login menggunakan yang ini untuk admin, gitu ya. Oke, ini biar lebih jelas, di sini itu kita bisa nampilkan sebuah user. Oke, teman-teman semuanya. Misalkan saya mau tampilkan dia sebagai user ya. Misalnya, guys, lu sekarang login sebagai apa? Ya, ingat, sebagai user. User ini aja. Nah, user ini sebenarnya sudah nempel yang ada di request yang ada di sini. Oke, paham ya teman-teman? Sudah nempel request yang ada di sini, kemudian dilemparlah ke render, ke login HTML, dan nampillah ke dalam login HTML, template di dalam template login HTML. Oke, kita sudah pasangnya di sini. Nggak percaya? Sekarang ini masih kosong. Kalau misalkan saya reload, boom. Coba lihat, maka jadinya admin di sini. Oke, karena memang kita sudah login sebagai admin. Oke, teman-teman semuanya, ini keren. Dan kalau misalkan saya logout, sebentar, kenapa seperti itu? Oke, ini kalau saya logout dan saya reload, boom. Sebentar teman-teman semuanya, ini masih login. Karena kita memang masih login sebagai admin. Oke, begini teman-teman, ini kalau misalkan saya coba komentar dan saya reload di sini, masih admin, masuk di admin ketika saya logout dan saya reload di sini, coba lihat anonymous user ya, keren, anonymous user. Nah, sekarang kita akan coba membuat form loginnya, karena memang kita sudah berada di halaman login. Tidak etis kalau misalkan program kita yang seperti ini, artinya memasukkan user dan password manual di dalam method functionnya, itu nggak keren ya, ceritanya seperti itu. Jadi di sini tuh kita bisa buat ya satu buah form yaitu post seperti ini. Untuk aksinya kita kosongkan aja dan kita enter. Ingat, karena kita menggunakan method post, kita bisa masukkan CSV token, kemudian kita buat dua buah elemen input. Yang pertama adalah username dan kedua password, dan satu buah tombol login ya. Kita buat labelnya dulu. Ini username, di sini itu username seperti itu. Kemudian kita input text, name-nya username dan ID-nya username. Teman-teman semuanya. Dan ini itu bisa kita duplikat aja, dan username ini kita Ctrl D untuk menyeleksi semuanya. Kita ganti jadi password ya. Ini kita ganti huruf besar, dan tipe dari elemen input itu bukan teks lagi tetapi password ya. Kemudian sini kita menggunakan button seperti itu, submit. Kemudian login. Udah, gitu aja. Ini kalau saya reload tuh muncul form username dan password. Ini terlalu berdempetan. Kita buat BR aja untuk baris baru itu supaya ada jarak biar modelnya seperti ini. Keren ya. Sangat keren. Nah, kita kembali ke view sini. Karena kita sudah memasangi sebuah form dengan method post, berarti di sini kita bisa buat seperti ini ya. Jika request ya itu ada method sama dengan post, teman-teman semuanya, kita coba print aja dulu ya, request post seperti itu. Kita coba lakukan tes ya.
Kita login dan kita cek di sini. Coba lihat, ada username test dan password test. Berikut juga tokennya ya. Ingat, jadi ada username dan password di situ. Ini berhasil, oke? Nah, di sini itu kita bisa buat seperti ini. Username input itu sama dengan request post username seperti itu. Kita duplikat. Ini kita ganti jadi password input. Di sini password ya, untuk mengambil masing-masing name, nama yang ada di elemen inputnya, yaitu username dan password. Oke, teman-teman semuanya, kita coba lakukan print lagi, yaitu username input, print juga password input ya. Kemudian kita coba masukkan admin di sini. 1 2 3. Kita login dan coba cek. Boom, ada ya. Jadi ada admin dan juga password 1 2 3. Kemudian untuk Paijo 1 2 3 kita login, ada juga untuk si Paijo ya. Kalau misalkan di sini saya pilih masukkan tree 1 2 3 dan login, coba lihat ya. Coba lihat jadinya seperti ini ya. Oke, jadi ini sudah berhasil. Berarti dengan begitu kita sudah berhasil menginput masing-masing dari form yang ada tadi, yaitu username dan password. Dan kita juga bisa memeriksa dari masing-masing yang kita sudah masukkan tadi menggunakan authenticate request seperti itu. Kemudian kita username sama dengan username input, password sama dengan password input seperti itu. Oke, sekarang kita coba print lagi si usernya di sini. Oke, sekarang bentar, jangan saya reload di sini. Saya reload di sini. Saya masukkan admin 1 2 3. Saya login, lihat admin ada ya. Kemudian ketika saya Paijo 1 2 3 dan login, coba lihat ada username Paijo. Ketika saya login tree 1 2 3, username-nya adalah tree dan saya login, tuh jadinya none atau kosong. Ini menandakan authenticate itu memeriksa di dalam database kita tidak ada user yang bernama tree. Oke, pelan-pelan teman-teman, paham ya sampai di sini? Nah, berarti di sini tuh kita bisa buat satu buah pengulangan, logika if jika user itu tidak ada, is not none, kita coba print deh. Sekali lagi user. Oke, kita tampilkan di sini. Admin misalnya 1 2 3. Kita login, lihat ada admin. Oke, ketika saya tree 1 2 3, lihat nggak ada. Oke, kosong. Berarti memang tidak ada. Tidak ada user yang namanya tree di dalam database kita. Nah, dengan begitu ini kita bisa langsung dong buat login ya, request user seperti ini. Gampang banget, sangat gampang cuy. Hanya seperti ini ya, hanya seperti ini skripnya sudah bisa login. Nggak percaya, kita buktikan. Oke, kita login sebagai anonymous user. Nah, sekarang saya coba login menggunakan Paijo. Paijo 1 2 3 login. Boom. Lihat, jadi Paijo. Oke, saya login lagi jadi admin. Misalnya 1 2 3 login, boom, jadi admin. Keren ya. Keren sekali teman-teman semuanya. Nah, dari sini saya mau ketika dia berhasil login, itu nanti dia akan redirect ke beranda sini ya. Oke, kita coba buat seperti ini. Return, redirect. Nah, redirect itu ngambilnya dari shortcut render ya. Kita tambahkan aja sebuah method redirect. Ketika dia berhasil login, maka dia akan redirect ke index. Oke, contoh tadi admin, kita coba admin sekali lagi, atau Paijo deh. Ya, kita Paijo 1 2 3, boom, jadinya ke admin sini ya. Selamat datang di beranda. Ini kurang greget. Kenapa? Karena kita belum pasang ini ya. Oke, kita pasangin aja deh, biar greget. Ini untuk guysnya kita hilangkan aja karena sudah mewakili di atas. Oke, kalau kita reload, ID, cakep. Terus sekarang login sebagai Paijo. Mantap ya. Sip. Sekali lagi biar lebih yakin. Kita buat 1 2 3, boom. Loh. Lu sekarang login sebagai admin, ID, keren. Pertanyaannya, kalau saya tree 1 2 3, gak bisa login sama sekali. Dan ini masih admin ya. Oke, biar lebih interaktif lagi dan lebih meyakinkan lagi, di sini itu kita coba buat untuk yang if false-nya ya. Nanti dia akan return, redirect ke dalam dirinya sendiri, yaitu login. Oke, teman-teman semuanya. Jadi kalau kita login menggunakan Paijo, maka dia akan berhasil ya. Ketika kita login menggunakan tree 1 2 3, maka dia akan redirect ke dalam dirinya sendiri. Nah, biar lebih kerennya lagi, di sini tuh kita tambahkan sebuah notifikasi, masih ingat teman-teman, atau sebuah pesan ya, import message seperti itu. Nah, di sini itu kita tambahkan ya, message karena berhasil login, kita sukses, kita request seperti itu. Ini kita bilang loginnya berhasil. Nah, di sini untuk gagalnya
itu kita masukkan juga message error ya, atau kesalahan. Kita request, sini login gagal. Oke, seperti itu. Oke. Untuk membuktikan ini belum selesai, kita ke login sini dan kita buat template dari if message seperti itu, dan kita looping pesan, oke, di dalam message. Kita buat paragraf aja deh biar gampang. Di sini kita ambil pesan, yaitu variabel yang di sini. Kita coba titik text ya. Text aja dulu seperti itu. Kita buat yang salah deh. Ini kita reload. Dan kita buat tree, 1, 2, 3, boom, error ya, berarti gagal dong. Oke, ini kita hapus tagnya supaya tidak muncul error, tulisan dari pesan error atau tagnya. Misalnya kita tree, 1, 2, 3, boom, login gagal. ID, keren ya, keren sekali teman-teman. Ini bisa kita copy dan pindahkan ke dalam index HTML. Oke, kita buat seperti itu dan begitu. Ketika kita berhasil login, boom, login berhasil. Keren ya, keren sekali. Nah, gini teman-teman, kalau misalkan saya login sebagai tree di sini, gagal ya, dan lihat kita masih login menggunakan sesi dari si admin. Oke, teman-teman bisa mengikuti, kita login masih menggunakan sesi dari admin. Nah, untuk bisa keluar dari admin berarti kita harus logout dong, iya kan? Oke, sekarang kita buat satu buah form untuk logout ya. Jadi kita buat function untuk logoutnya atau keluarnya. Jadi kita ke sini dan di sini itu kita buat satu buah function logout user namanya. Kemudian kita request, kita konteks aja dulu. Judulnya ini adalah logout ya, seperti itu. Kemudian kita return, render, kemudian kita request, ini kita logout HTML, ini kita konteks ya. Nah, ini kita buat di dalam template sini untuk halaman HTML dari si logout itu sendiri. Oke, kita buat seperti itu teman-teman semuanya. Ini kita ganti menjadi judulnya. Sini kita kasih heading 1, halaman, kita buat seperti itu, judul ya. Oke, HTML-nya sudah, di views-nya juga sudah, kemudian di URL. Bentar, ini untuk settings mungkin bisa kita keluarkan, buat seperti itu. Ini kita duplikat, dan ini to login kita Ctrl D atau Command D, kita ganti jadi logout, seperti itu. Gampang ya, gampang sangat. Apaan? Oke, nah di sini itu kita buat satu buah paragraf yang menyatakan seperti ini. Ente yakin mau keluar ya, seperti itu. Oke, coba kita kembali ke sini. Bentar, kita ke login karena kita sudah ada URL dari logout. Jadi kita tambah ya, logout seperti itu. Kita copy, masukkan di index ini seperti itu dan kita reload. Sip. Kalau kita ke logout ya, langsung muncul halaman logout. Ente yakin mau keluar? Oke, sip. Menarik. Nah, dari sini kita bisa buat ya di halaman logout sini. Login mungkin bisa kita closing dan juga indeksnya. Jadi sisakan 3 ini. URL-nya juga kita harus clear. Oke, di sini kita bisa buat satu buah form ya yang bermetodkan dari post itu sendiri. Jangan lupa untuk CSV tokennya, dan sini kita input tipenya adalah submit. Oke, ini kita ganti value-nya menjadi name seperti itu dan kita namakan sebagai misalnya keluar ya atau logout. Ya udah, keluar aja deh. Oke, namanya adalah keluar. Oke, kalau misalkan ini saya reload, jadi ada di sini ya, tombolnya adalah keluar. Oke, kita ganti aja juga biar tidak submit seperti itu. Kita buat seperti ini ya, misalnya logout. Oke, kita reload. Oke, jadinya logout di sini. Oke, kita ke sini. Karena kita menggunakan post, berarti kita buat seperti ini ya. Jika permintaan kita itu ada sebuah method yang post, apaan method yang post? Gimana itu? Kita coba print aja dulu untuk request method yang postnya tadi, oke? Di logout sini. Oke, kita coba logout dan kita klik tombol ini, logout. Kita cek di sini. Tuh, lihat. Ada ya. Ini adalah key-nya dan ini adalah value-nya, yaitu keluar dan logout. Mantap. Ini adalah tokennya ya. Oke, berarti di sini itu kita bisa buat seperti ini ya. Jika request post itu adalah keluar, oke? Jadi keluar itu mengambil dari nama yang ada di dalam input sini, itu keluar. Oke, itu sama dengan submit. Kita coba print aja dulu. Misalnya kita print di sini ambil keluar ya, seperti itu. Coba, ini kita coba logout, kita lihat
bentar, sebentar. Kita coba, sorry, ini menggunakan karena sebuah string. Jangan lupa kita, ops, bukan di sini. Kita reload dan logout. Kita coba lihat, nggak muncul. Tidak muncul. Oke, kita coba periksa dulu. Tadi itu apa ya? Bentuknya seperti apa? Coba kita pause seperti itu. Sorry, ini. Oke, kita reload dan logout. Coba lihat. Di sini ada keluar dan logout. Sorry teman-teman semuanya. Ini bukan submit, tetapi logout. Oke, ini kita reload dan logout. Kita lihat, boom, ada ya, keluar di sini. Oke, ini kita komen aja. Dan di sini itu kita bisa buat misalnya sedang proses keluar. Oke, seperti itu. Ups, kenapa error? Sip, kita klik sekali lagi dan cek terminal. Lihat, sedang proses keluar. Oke, artinya ini berhasil ya. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini bisa kita komen dan kita masukkan di sini. Memasukkan satu buah method yang sudah disiapkan oleh Django, contrib auth, yaitu logout. Logout itu ambil dari mana? Jadi logout ini adalah sebuah method mengambil dari sini, sama dengan authenticate dan juga login. Itu logout. Seperti itu, teman-teman semuanya. Oke, nah di sini baru deh kita bisa langsung aja request. Oke, tanpa embel-embel user, kita langsung aja request. Nah, sekarang, kita kembali ke sini. Coba lihat, teman-teman. Ini masih admin ya. Ketika ini saya logout, ente yakin mau keluar? Oke, saya yakin keluar dari admin, ya, karena saya bukan admin. Kita logout. Boom. Kita kembali ke indeks ini. Coba lihat. Anonymous user. Artinya, ini berhasil, bro. Keren, cuy. Sungguh sangat keren. Dan di sini juga, ya, kita bisa langsung aja di sini. Kita bisa langsung aja redirect. Kalau misalkan berhasil keluar, dia langsung redirect aja ke indeks deh, ya. Dan sini itu kita bisa buat pesan info misalnya. Kita request seperti itu dan berhasil keluar. Gitu aja deh. Simple. Oke, sekarang kita login. Wadidaw. Kita login seperti itu. Kita misalkan login sebagai Pak Ijo. Kita 1, 2, 3. Kita enter. Lihat. Login berhasil. Kalau misalkan saya logout, nanti akan mau keluar. Yakin. Lihat. Berhasil keluar. Anonymous user. Keren. Ketika saya 1, 2, 3. Lihat. Login gagal dan redirect ke dirinya sendiri. Ketika saya admin 1, 2, 3. Boom. Login berhasil. Lu sekarang login sebagai admin. Keren. Ketika saya logout. Boom. Berhasil keluar, lu sekarang sebagai anonymous user. Idi, cakep bro. Dibungkus, ini dibungkus, gampang. Sangat gampang untuk sistem login dan logout yang sangat sederhana di Django, ya. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Kalau misalkan kita mau membuat sistem login dan logout yang sederhana, supaya user yang statusnya itu sebagai aktif atau user biasa, bisa login ke dalam aplikasi yang kita buat, gitu ya. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab gitu ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Dukungan kalian saya sangat menjunjung dengan sangat tinggi gitu, setinggi-tingginya. Karena tanpa kalian, saya tidak semangat untuk membuat video tutorial tentang Django. Oke, cukup ya. Nah, begini teman-teman, kita coba login ya. Kita coba login menggunakan admin. Oke, lihat sekarang menggunakan admin. Jadi, kalau misalkan di sini itu saya buka aksesnya, buka ke panel admin, itu tidak langsung ke halaman login lagi ya. Itu kerennya. Kenapa? Karena memang kita sudah login sebagai admin. Oke, meskipun kita tuh loginnya di sini gitu. Keren. Oke. Nah, teman-teman semuanya perhatikan. Coba lihat. Tadi itu kan saya menambahkan user di sini ya, di admin panel dengan menekan tombol add user. Oke, cuman tadi itu ada sedikit muncul validator passwordnya dan saya menggunakan Python shell. Nah, minggu depan kita akan coba membuat form registrasi user ya, supaya kita tidak perlu menambahkan user ke dalam admin panel, tetapi melakukan registrasi user di sini gitu ya. Itu tadi di awal saya bilang user, kita sebagai pengguna itu berhak dong menuntut di aplikasi itu ya, khususnya untuk mendapatkan akun. Oke, nanti kita akan tambahkan satu buah tombol register atau daftar ya, tapi itu minggu depan. Oke teman-teman, cukup ya. Mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video update dan seru lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali di video seru lainnya. Salam baris kode, sampai jumpa dan bye.